Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk pembuatan tekstur gelas ya. Teman-teman perlu tarik bagian bawah sini ya. Untuk kita pilih di sebelah kiri sini, kita pilih shader editor. Nah gitu ya, shader editor. Pastikan seleksi pada gelasnya ya. Pastikan seleksi pada gelasnya. Oke, kemudian kita new. Oke. Nah, ini kita sebenarnya sama dengan material property ya. Di sini juga muncul principal BSDF-nya. Tapi kita nggak pakai principal BSDF, kita delete. Kita gunakan add search mix shader, klik. Oke, kemudian kita tambahkan lagi glass BSDF, search glass BSDF, kita klik. Ya. Kemudian kita add, kita tambahkan transparan BSDF, klik. Nah ini kita butuh ini untuk buat tekstur gelas ya. Kemudian kita tambahkan light pad. Jadi kalau kita ini saya gabungin ya. Misalnya saya masukkan ke mixer editor, saya hubungkan glass BSDF-nya dengan transparan BSDF-nya, kemudian shadernya kita ke surface. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini teman-teman bisa bisa di samping mode preview sini bawah ini. Ya, ini kita bisa pilih sebenarnya. Scene lighting-nya kita nyalakan ya. Scene mode-nya yang kita uncheck, kita bisa pilih mode-nya mau yang mana gitu ya. Ini untuk ngelihat apakah bendanya sudah reflektif gitu ya. Oke. Kita juga kalau kita cek ya gitu, seperti ini. Ya. Nah, ini kemudian jadi saya berdasarkan setting yang saya buat aja ya. Di sini saya butuh add search light pad. Nah, light pad itu fungsinya nanti untuk membuat objek atau background yang ada di belakang dari gelasnya itu juga kelihatan tuh, dia kita atur cahaya tembusnya gitu. Kemudian tambah add matte, enter. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian light pad-nya kita butuh reflection ray, kita masukkan ke value. Kemudian satu lagi transparent depth, kita masukkan ke value sini. Kemudian matte-nya kita ubah ke maksimum ya. Lalu nah ini saya turunin dulu ya. Oke. Ini value dari matte maksimum kita hubungkan ke mix shader. Oke. Nah, ini kan belum teman-teman lihat dia belum transparan ya. Oke. Ntar ada beberapa setting yang di property yang harus kita ubah untuk bisa melihat benda transparan. Tapi sebelumnya ini roughness-nya saya kasih 0,13, enter. Oke. Ya, untuk lihat itu kita perlu ke render property yang ada gambar seperti kamera ini.
pastikan cek centang ambient occlusion, bloom, sama screen space reflection. Di sini reflectionnya kita aktifkan. Oke, nah ini udah mulai ya. Lihat dia teksturnya seperti gelas, cuman masih belum transparan ya. Untuk buat transparannya kita butuh ke material property. Nah, ini kan kita sudah buat sebenarnya di sini ya. Nah, di sini di settings itu ada screen space reflection. Kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Sudah transparan seperti ini. Nah, ini reflection depth-nya kita bisa atur sebenarnya. Misalnya 3 cm, enter. Ini pengaruhnya nanti ke 5 coba. Ini teman-teman bisa lihat. Di sini kan gelasnya ada ketebalan ya. Jadi kalau kita kasih depth-nya itu dia 4 aja coba. Ada 2. Oke, ya. Teman-teman bisa lihat ya. Sini ada ketebalan, susunya juga nggak jadi satu dengan gelas. Oke. Ya. Sudah jadi nih untuk untuk gelas isi susunya. Jadi yang dibutuhkan untuk note-nya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini IOR-nya juga kita bisa kurangin lagi 3 ya. Enter. Oke. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya lihat posisi kamera seperti ini, atau kalau saya render. By the way, untuk render di sini ada output property, resolusinya saya buat 1080 kali 1080 ya, jadi kotak gitu. Kemudian ini RGB aja. Kemudian di render propertinya, oke, sudah ya. Baik, ini kalau kita render seperti ini. Ya, gitu. Nanti kita tinggal save. Baik, kalau susu sudah jadi, kita save ya. Save gelas susu. Gelas susu ini keberapa nih? Gelas susu kedua. Save as. Oke. Ya. Oke. Kita pindah ke scene kemasan ya. Scene kemasan kita open recent kotak susu. Kotak susunya yang ini, kotak susu. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita buat buat gelasnya di file yang terpisah. Bagaimana cara mengimport file gelas yang berisi susu ke dalam komposisi kemasan ini? Teman-teman bisa ke file, kemudian append, klik, cari filenya, gelas susu 2 tadi ya. Kita pilih append. Nah, kalau sudah di objek, teman-teman bisa pilih gelas dan susu dengan kontrol ya, pencet kontrol nih, append. Oke. Nah, dia akan muncul di sini ya. Kita scale dulu, kita scale. Kemudian kita geser G, X. Oke. Ya, seperti itu ya. Oke. Ini teman-teman, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau kita
import objek gelas susu tadi, shade editor. Oke. Ini sudah berikut dengan apa yang sudah kita buat gitu ya di sebelumnya gitu. Nah ini coba kita klik. Oke. Baik. Sekarang saya mau buat background ya, backgroundnya saya mau buat seperti ini. Kita add mesh plan. Oke, saya besarin. Kemudian edit mode, saya seleksi edge yang di belakang sana. Kemudian extrude sumbu Z. Naikkan. Kalau sudah, seleksi edge yang tadi ya, yang di sini. Seleksi. Kemudian kita pilih ke bevel atau Ctrl B. Ya, di sini di edit mode ya ada bevel, kita klik bevel. Kemudian kita tarik supaya sudutnya itu kita mau buat melengkung. Nah, kalau kita sudah tarik di menu hidden menu bevel yang di bawah ini kita buka ya. Di sini ada segmen. Segmennya kita bisa tambahkan semakin banyak, semakin halus dia lengkungannya gitu ya. Kita kasih 10 gitu ya. Oke. Sip. Sudah. Baik. Jangan lupa pastikan kita rename ya nama yang ada di layer supaya memudahkan kita. Kita sebut ini background. Oke. Ya. Kemudian kita seleksi background yang kita berikan material ya. Kita ke material property, new, material 3 kita kasih tulisan background. Oke. Warnanya saya mau ganti gitu ya. Warna apa ya? Warna kebalikannya mungkin ini ya. Oke. Pink. Ya, sip. Oke. Kemudian kita kasih lighting ya. Ini kalau render mode, add light area GZ, kita naikkan ke atas gitu ya. Y kita geser. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi add light, kasih area juga, kita masih kasih GZ. Kemudian rotate sumbu X 90. R, rotate Y 90, enter, kita geser, G untuk move, sumbu X, oke. Ya, GZ kita turun. Ya jadi teman-teman bisa atur lightingnya ya. Kita komposisikan dulu ya. Ini gelas dan susunya kita majukan ya. Bentar ya.
Kita pas 1, 3. Oh, oke. XX. Ini. Oke. Saya taruh gelasnya apa lebih depan ya. Oke. Kemudian saya perlu kasih lighting lagi nih buat backgroundnya ya. Backgroundnya gelap, kita kasih poin aja. GZ. Nah, GY kita move untuk background ya, untuk background. Oke. Kita turunin. Ya. Supaya backgroundnya cukup terang ya. Oke. Kemudian oke. Nah, by the way, ini kalau teman-teman lihat kok gelasnya nggak transparan seperti yang kita sudah buat. Ini karena teman-teman seleksi gelasnya, ya. Kemudian teman-teman pindah ke material property. Di sini blend mode-nya masih opak. Kita pindah ke alpha hash, shadow mode-nya juga ke alpha hash. Kemudian screen space reflection-nya kita aktifkan ya. Oke. Kita aktifkan. Kemudian jangan lupa di render property kita aktifkan ambient occlusion, bloom, sama screen space reflection. Reflection-nya kita nyalakan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan bingung kalau ternyata kok belum transparan sih, belum kelihatan transparan ya. Itu karena settingannya kan masih settingan di kemasan ya. Nah, ini kita mau buat kita perlu setting lagi di material property dan render properties. Oke. Kita coba pencet N ya. Ini kamera to view-nya kita centang, kamera kita komposisikan sesuai yang kita mau ya. Oke. Oke, saya mau nyamping begini kali ya. Oke, kemudian kalau sudah saya mau resolusinya 1080 kali 1080, enter. Nah, ini kita zoom lagi. Oke. Ya. Kita coba render ya. Klik render image. Oke, glass BSDF nih. Coba IOR-nya saya kurangin ya. Oke. IOR-nya ya, saya kurangin dikit ya. Kasih 1,1. Enter. Roughness-nya. Nah, teman-teman, roughness ini fungsinya nanti kita mau gelasnya seberapa bening gitu ya. Kalau mau bening berarti roughness-nya kita harus turun rendah ya. Dan dia akan bening gitu. Oke. Ya. IOR-nya
Oke, ini udah benar. Transparan, oke. Setting, ya, oke. Ya, rasanya kita sudah membuat 2 objek, satu benda padat, satu benda transparan. Teman-teman juga sudah belajar bagaimana membuat material gelas ya, dengan menggunakan shader editor. Kemudian setting render properties dan material properties. Oke, baik. Sampai di sini dulu. Terima kasih.